teman-teman semua, saya Jihandun kembali lagi pada acara program 30 menit bersama. Hari ini figur siapa sih atau sosok siapa lagi sih yang akan kita hadirkan dan bincang-bincang, sharing-sharing pada hari ini. Hari ini juga saya sudah berada di depan pintu. Pintunya siapa sih sebenarnya? Jadi langsung kita ketok aja kali ya pintunya daripada kita penasaran, dan saya juga udah nggak sabar sih buat bincang-bincang langsung sama sosok hari ini. Ayo kita langsung ketok aja pintu. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi. Saya Jihandun dari program 30 menit bersama. Oke, jadi hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Nur Endang Abbas. Iya, mari silakan masuk. Ayo kita sudah langsung dipersilakan masuk loh sama ibunya. Ayo. Jadi kita udah bersama dengan Ibu Nur Endang Abbas, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Betul Ibu? Iya. Iya, jadi di sini saya mau bincang-bincang santai saja bersama Ibu, sharing-sharing santai. Jadi kita mengalir saja Ibu tentang apalagi tentang kepribadian Ibu, tentang personal Ibu, daily life-nya Ibu, kehidupan sehari-harinya Ibu, di luar kerjaan juga tentunya. Jadi teman-teman bisa lebih tahu lagi nih, siapa sih Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ini ketika di rumah dia tuh gimana sih santainya, seperti itu ya Ibu. Jadi saya mau tanya dulu tentang perjalanan karir awal Ibu. Jadi perjalanan karir awal Ibu kan sebelum menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentunya tidak mudah ya Bu. Pasti ada obstacle-obstacle atau tantangan-tantangan yang dilewati oleh seorang Ibu Nur Endang ini. Boleh diceritakan Ibu bagaimana sih awal karir merintisnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya menyampaikan terima kasih dari Mek TV yang sudah berkunjung ke Rujak Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya memulai karir sebagai seorang ASN itu dalam usia yang masih muda karena saya tamat SMA itu sudah masuk kerja. Masuk kerja golongan 2A. Iya, golongan 2A ketika itu. Tetapi dalam proses perjalanan saya selalu berusaha untuk terus meningkatkan wawasan karir saya dan mewujudkan mimpi-mimpi saya. Bahwa dari kecil memang saya dalam pendidikan itu mungkin dari SD sampai SMP sampai SMA kelas 1 karena saya di Kolaka memulainya. Itu saya nggak pernah juara, cuman sekali juara 2. Selalu juara 1. Dan saya menjadi kebanggaan keluarga. Kebetulan semua menari bisa, pramuka semua. Olahraga dalam sesudah masuk kerja masuk golongan 2A mimpi saya kan saya harus menjadi seseorang yang lebih bermanfaat begitu dan meraih mimpi-mimpi orang tua saya, ingin anaknya sukses. Jadi dalam berkarir golongan 2A lalu kemudian saya kuliah, kerja sambil kuliah. Alhamdulillah S1 selesai, lalu setelah saya gagal menjadi wakil bupati di Kolaka pada saat itu, saya sekolah lagi. S2. Lalu sekolah S2. Nah, di situ saya sudah mulai karirnya jadi menitinya itu pelan-pelan. Golongan 2A sebagai staf biasa, lalu sebagai kasubag, lalu naik lagi kepala bagian. Nah, dari kasubag ke kepala bagian itu lama Nanti setelah saat itu saya menjadi ketua KNPI, terus kemudian naik jadi kepala bagian. Naik kepala bagian, kemudian sekolah, terus ketika itu sudah mulai lagi naik karirnya, sudah di eselon 3 itu pindah-pindah terus di berbagai OPD.
lalu terakhir saya eselon 3 sebagai sekretaris Bapeda. Iya. Ya, kemudian saya menjadi kepala Badan Pemberdayaan Perempuan. Itu di Sulawesi Tenggara, di bagian Kendari atau Kolaka kah? Enggak, ini saya kiprah ya, karir saya itu memulainya sebagai ASN Provinsi Sulawesi Tenggara. Provinsi. Jadi saya nggak pernah pindah ke kabupaten, saya betul-betul mulai SK pertama sampai sekarang ini selalu di provinsi. Iya, jadi setelah itu saya mulai naik, ya sudah S2 naik, sementara menjadi kepala BKD sekolah lagi gitu ya untuk S3. Ya alhamdulillah ketika ada asesmen untuk rekrutmen Sekda Sultra, saya ikut. Ya, saya ikut, itu mimpi saya ya, di samping saya kepingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa perempuan itu punya kesempatan yang sama. Iya. Dan perempuan itu kalau diberi kesempatan itu juga bisa. Iya, tidak mengecewakan tidak, juga iya. ya, Bu. Alhamdulillah ya, setelah berproses kemudian ya terbit surat keputusan Presiden yang mengangkat penetapan saya sebagai sekretaris daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Iya. Jadi intinya bahwa saya memulai karir itu dari nol, dari nol. staf, lalu kasubag, lalu eselon 4, eselon 3, lalu eselon 2, dan alhamdulillah hari ini eselon 1 ini. Panjang luar sekali. biasa luar memang. biasa Iya. perjalanan karir Ibu Endang ini panjang sekali. Jadi semuanya rata-rata saya melihat itu public figure kita, orang-orang hebat itu, mereka itu semuanya dari nol. Betul ya Bu, dari nol semua. Terus perlahan-lahan naik sampai di titik sekarang ini, titik yang hebat seperti sekarang ini. Nah, apalagi saya sempat melihat berita Ibu juga di artikel, Ibu dinobatkan sebagai perempuan pencetak sejarah juga ya Bu, karena menjadi perempuan pertama yang menjadi sekda di Provinsi Sulawesi Tenggara. Harus saya beri aplaus ini Bu, karena hebat sekali. Benar-benar hebat, apalagi Ibu selalu bertujuan, punya cita-cita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan menjadi pencetak sejarah juga teman-teman semua. Nah, wanita pencetak sejarah ini hobinya apa sih Ibu? Iya, jadi kalau dulu ya masih muda saya menari. Iya, penari lah dulu ketika masih sekolah, ada tamu atau dikirim untuk lomba di luar daerah, saya penari. Tapi di olahraga saya juga olahraga. Olahraga apa? Iya, hampir semua saya tekuni, tetapi prestasi yang tidak seberapa itu saya di volleyball. Karena waktu itu saya dikirim mewakili Sulawesi Tenggara dalam pertandingan antar korem ya, waktu itu di Makassar ya, alhamdulillah kami juara 3 pada saat itu. Ya, itu hobinya di olahraga dan berkesenian, menari. Ya, tetapi kalau untuk menaikkan imun, untuk supaya kembali fresh lagi ya, nyanyi-nyanyi biar lebih fresh begitu. Talent sekali Bu, ya. Definisi wanita yang sesungguhnya. Makasih. Sudah berani, tangguh, berwawasan luas, kemudian multi talenta. Jadi saya juga sebenarnya bermimpi sekali untuk suatu saat mungkin bisa menjadi seperti Ibu ini. Insya Allah. Amin, yang bukan hanya karena jabatannya sekarang saja, tapi juga karena memiliki wawasan dan potensinya sangat besar dan multi talent. Selalu saya ulang-ulang kata itu, multi talent, karena benar-benar Ibu ini memang sangat multi talent. Jadi sampai sekarang Ibu masih bisa menari, atau terakhir kali menari itu kapan Ibu? Ya kalau menari kan pada saat belum kawin itu kan ya. Kalaupun kalau nyanyi-nyanyi kan kita nyanyi, waktu kuliah kita ikut paduan suara gitu-gitu. Jadi untuk di rumah maksudnya begitu, karena tentunya dalam menyelenggarakan tugas itu pasti tantangan itu banyak begitu ya, dan sehingga memerlukan stabilitas emosional gitu ya, karena harus setiap permasalahan harus kita selesaikan, apalagi sekarang saya untuk di birokrasi saya pucuknya, nah semuanya harus saya kendalikan, semuanya harus saya
percepatannya, akselerasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan. Ya kadang-kadang kan mood itu, apalagi di zaman pandemi ini kita banyak parnonya, banyak ya. Untuk saya, untuk press ya bisa kembali saya lagi enjoy ya, saya di dalam rumah ya nyanyi ya apa ya, ya. Daripada stres mending kita nyanyi-nyanyi aja gitu Iya, Bu, untuk lebih freshnya lagi. Iya. Kemudian kalau masak Ibu suka nggak? Dulu ya, waktu saya dulu kan memulai karirnya itu bersamaan. Saya juga lagi sekolah untuk biar wawasan saya lebih baik, karena saya tahu bahwa persyaratan untuk menjadi seseorang yang lebih yang naik begitu, untuk persyaratan jabatan, persyaratan public figure, itu harus punya persyaratannya, itu sekolah gitu, wawasannya harus bagus, harus pintar begitu ya. Jadi tetap harus sekolah, lalu kemudian selalu ikut searching terkait dengan berita-berita. Nah kalau masak dulu, jadi ini saya mau bilang bersamaan karena saya juga di organisasi, saya juga punya karir yang bagus gitu ya. Di OKP saya lah satu-satunya menjadi ketua KNPI perempuan pertama di Sulawesi Tenggara. Iya, jadi saya hitung sendiri ya, ada 3 momen yang selalu saya duluan gitu. Yang pertama dulu saya menjadi calon wakil bupati Kolaka, pertama calon wakil bupati perempuan di Kolaka, ya. Lalu kemudian tadi ketua KNPI pertama, dan kemudian alhamdulillah sekarang menjadi perempuan pertama sekda di Sulawesi Tenggara. Ya, saya berharap ada lagi endang-endang selanjutnya gitu ya. Mungkin saya selanjutnya. Insya Allah. Jadi itulah kemudian bahwa berbarengan saya menjadi ketua KNPI. Dulu sebelum saya sibuk berorganisasi, saya bukan masak, saya bikin kue. Bikin kue. Ya, membuat kue. Jadi kalau lebaran, kalau dulu kan sekarang kan kita tinggal beli ya di toko pesan. Kalau dulu tuh saya bikin sendiri bersama anak saya, bikin sampai tangannya nih kena ini, karena kita ini ya belum, dulu masih terbatas, kita pakai oven yang bukan listrik gitu, suka gitu. Tapi setelah saya sibuk, ya itu pelan-pelan juga waktu untuk bikin kue itu, dan di dapur masak ya itu sudah tidak lagi, karena tentunya kerja yang menyita waktu banyak, kesibukan. Tapi untuk rasa ya saya bisa menjamin, misalnya ini nggak terlalu bagus nih, ini harusnya begini, ini harusnya begini ya. Jadi seperti itu. Kalau masak enggak, tapi kalau waktu belum sibuk itu bikin kue gitu ya. Menurut dari Bu Endang ini katanya kuenya tuh selalu rasanya bisa dijamin. Saya jadi penasaran, mungkin kapan-kapan bisa merasakan kue dari Bu Endang. Nah tadi Bu Endang juga sempat menyinggung tentang menjadi perempuan pertama yang menjadi wakil bupati di Kolaka. Iya, calon ya. Oh ya, calon. Iya. Calon wakil bupati di Kolaka. Apakah Ibu mungkin kedepannya adakah ancang-ancang lagi nih untuk kembali memimpin di Kolaka? Iya, jadi begini filosofi hidup saya. Yang pertama, saya selalu ingin berbuat yang terbaik, ya, dan saya selalu tidak puas, tidak cepat puas dengan apa pencapaian saat ini, sehingga itu yang memberi saya motivasi, yang memberi kekuatan dari dalam untuk saya selalu berkarya. Ya, rasanya ini sekarang usianya 59 tahun. Tahun depan itu sudah mencapai batas usia pensiun. Ya itu harus, semua ASN harus di posisi tertinggi itu di 60 tahun. Ya itu harus pensiun. Nah, saya merasa bahwa saya masih punya tenaga, pikiran juga saya rasanya masih bagus nih ya, saya punya ya, brain saya masih bagus. Lalu saya berpikir ya nanti kalau insya Allah masih sehat, saya akan menjadi widya suara ya. Terkait dengan Kolaka, memang itu harapan keluarga sebenarnya tuh dulu ya, selalu
Ya dari awal saya selalu sampaikan tadi Mbaknya bahwa saya itu adalah harapan keluarga besar, artinya kebanggaan gitu. Dari kecil udah memperlihatkan prestasi dimanapun gitu, selalu jadi pemimpin kecil, pemimpin paduan suara, pemimpin barisan. Dari segi nilai akademisi itu saya selalu ya, apa saja selalu menjadi pemimpin dan selalu yang terdepan, ya itu. Sehingga ya pada saat itu memang mungkin kami dari keluarga saya yang lebih menonjol prestasinya, akhirnya kebanggaan. Nah terkait dengan Kolaka ya kita semua tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu tidak bisa. Semua peluang ada dan saya kira saya juga yang tentunya sudah punya pengalaman di bidang politik praktis. Kalau kemudian terkait dengan pengalaman di birokrasi, saya kira ini sudah saya dapat wujudkan bahwa saya sekarang ini sudah menjadi eselon 1 untuk di daerah. Eselon ini yang paling tinggi dan sejajar dengan rektor. Ya kalau ada peluang ya kita bismillah gitu ya, merasa masih sehat, merasa masih pemikirannya masih bagus. Ya kenapa tidak begitu untuk kemudian berkiprah kembali ya kalau ada itu peluang ya. Tetapi alhamdulillah saya selalu mensyukuri apa yang saya dapatkan. Hanya kembali lagi bahwa saya tidak selalu puas begitu, selalu ada evaluasi diri ya, apa kurangnya saya ini, sehingga walaupun tidak ada yang sempurna, manusia itu kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi saya mau lebih setiap berbuat ada iya, dan selalu ada ide baru gitu. Saya inovasi itu selalu ada, kreativitas ya. Saya selalu tidak pernah monoton gitu dalam hal apapun. Kalau udah yang ini kita bikin begini, kita bikin lagi yang lain gitu. Dan alhamdulillah ide-ide itu begitu datangnya turun gitu ya. Iya, ada saja yang saya tidak pikirkan terus bisa saya pidatokan, bisa saya sampaikan ide-ide ke teman-teman, sehingga hasilnya ya saya merasa untuk di Pemprov ya, atas dukungan Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan kemudian seluruh teman-teman OPD, hari ini saya kira semuanya berjalan dengan baik. Kalau dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan, seremoni juga semuanya baik ya. Ini semua karena antara saya dan kemudian teman-teman di bawah itu kita bisa bekerja sama untuk membuahkan sebuah hasil yang baik untuk penyelenggaraan pemerintah yang terbaik untuk masyarakat dan punya progres dalam penyelenggaraan pemerintahan yang ini merupakan perwujudan dari visi misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Ya. Jadi menurut dari Ibu Endang terkait isu-isu tersebut, makanya saya tanyakan Ibu karena banyak isu-isu di luar, katanya Ibu Endang mau mencalonkan lagi apa segala macam. Jadi saya klarifikasi langsung kepada Ibu Endang, katanya kalau masih bisa kenapa tidak? Memang kalau kita masih capable, masih bisa untuk memimpin, masih bisa melahirkan ide-ide baru, masih bisa berinovasi, berkreativitas, kenapa tidak? Karena menurut saya usia Ibu Endang juga masih bisa, masih muda, masih 59 tahun. Memang untuk ASN sudah mungkin akan pensiun tahun depan, tapi untuk memimpin saya memang melihat jiwa kepemimpinan dari Ibu Endang itu dari pertama kali bertemu sudah saya itu minder duluan. Ya ampun, Ibu Endang ini jiwa beraninya, jiwa tangguhnya keluar banget, terpancar banget auranya gitu loh. Jadi saya agak down sedikit, tapi nggak apa-apa karena saya juga kayak suatu kebanggaan loh di sini bisa duduk bersama Ibu Endang, sharing-sharing, karena tidak semua orang ya Bu bisa bertemu dengan Ibu sharing-sharing seperti ini. Nah terkait tadi dengan Kolaka, sebenarnya saya juga asalnya dari Kolaka, Ibu saya orang Kolaka. Oh ya, berarti cocok dong. Iya, bisa jadi tim ya. Bisa dong, tim sukses. Iya. Jadi seperti itu. Saya juga tadi melihat Ibu Endang banyak wawasan, banyak pendidikannya terkait pendidikan formal, education formal itu ya. Ibu beberapa kali sekolah juga sampai S2, iya, S3 juga sampai S3. Nah, saya mau minta tips Ibu karena saya ini mahasiswa baru juga, baru mendaftar kuliah tahun ini. Saya mau minta tips dan triknya untuk menjadi seorang mahasiswa yang konsisten, karena kan banyak mahasiswa yang kuliah tapi awalnya aja yang semangat, ambisius, membara semangatnya, tapi sudah semester 5 ke atas udah
oh ya udah deh yang penting lulus gitu, udah nggak peduli sama nilainya. Ada nggak sih Ibu tips belajar kah atau tips konsisten kah sebagai mahasiswa? Iya, saya selalu mau yang selalu lebih awal begitu. Saya tidak pernah mau selama menjadi mahasiswa itu yang nomor kesekian. Iya. Saya selalu berusaha untuk selalu lebih menjadi pertama gitu. Contoh kecil ya. Kita kan kalau lagi diskusi ya, lalu kemudian kalau kita lagi belajar terus kemudian biasa siapa nih yang mau bertanya? Iya. Udah saya duluan gitu, Iya. angkat tangan ya. Saya selalu memberikan apa yang saya pahami ya pendapat, lalu kemudian teman-teman yang lain ngikut gitu. Iya. Ya itu menjadi ada lagi kebanggaan lagi. Jadi selalu saya memposisikan diri selalu yang terbaik, tetapi tentunya dengan belajar ya, dengan belajar keras. Saya pekerja keras, saya workaholic lah gitu ya. Dari dulu ya, bayangin saya waktu sekolah dulu di Kolaka ya. Dulu kan jam 10 malam udah mati lampu, jadi pakai templok. Itu kalau udah ngantuk kakinya direndam pakai air, biar segar. Ya. Kalau udah jam 12 setengah 12 sudah mulai ngantuk lagi, handuk kecil diperas gitu direndam terus taruh lagi di kepala biar semuanya begitu saya mampu untuk lebih banyak waktu untuk belajar. Lalu kalau pulang sekolah itu memulainya gitu ya dari situ, sehingga itulah yang kemudian modal dasar saya bagaimana belajar yang keras gitu. Sampai harus manjat pohon, Mbak. Saya ingat di depan rumah saya ada pohon yang namanya pohon kersen dulu itu ya. Lalu ada segitiga, enggak tahu deh bapak saya tuh siapa yang di antara cabang itu ada tempat duduk. Saya kalau belajar nggak boleh ribut. Iya, nggak boleh ribut, saya harus hening, tenang biar penyerapannya lebih cepat. Naik saya manjat, duduk di situ. Nanti kalau udah sore terus baru turun. Nah, itu kalau kita untuk itu tetap harus belajar. Dan saya orangnya serius. Iya, serius. Kalau serius itu sampai harus cari tahu tadi tuh apa sih yang diajarkan, cari tahu. Lalu saya catat dalam hati saya catat dalam buku, ini saya harus cari. Ya, belajar terus dan selalu evaluasi diri. Ya, itulah tips saya. Kenapa orang lain bisa, kenapa tidak? Dulu saya ada senior saya. Ada satu dulu aktivis yang bagus sekali untuk di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi itu Ibu Muba Kaharmuang. Terus katanya saya itu waktu itu kok nggak bisa sama Ibu Muba Kaharmuang? Kok masa nggak bisa sih? Ya saya akhirnya kemudian mulai belajar. Jadi saya selalu terinspirasi dengan orang yang pintar. Kenapa saya nggak bisa? Saya juga harus belajar. Intinya mau selalu belajar. Ya, bahwa kemudian dan mau diajar. Ya, itu kan tidak boleh egois ya. Walaupun tanda kutip saya juga ada egoisnya kalau saya ngerti gitu. Tapi itu nanti waktu yang akan menggerus semua itu, waktu yang akan mempromosikan itu menjadi kita lebih baik. Itu yang saya alami. Jadi harus kerja keras, harus belajar. Nggak ada istilahnya kita pintar dan tidak belajar, pasti belajar. Cari kemanapun ilmu itu. Dan kita belajar itu bukan cuma buku ya. Iya, dari mana saja? Dari mana saja, sumber pencerahannya dari mana saja. Kita berkawan, ya, saya suka dengan orang pintar gitu. Jadi kalau kita diskusi, ada sesuatu lagi yang saya dapat. Itu lagi yang selalu menambah pemahaman saya itu. Sumbernya bukan cuman buku. Ya, kita apalagi di zaman sekarang yang sudah berbasis digital, semua kita lihat. Pokoknya ada cepat sekali, ada Mbak Google kalau nggak tahu. Kalau dulu kita diskusi, ya udah tadi tuh ngomong apa dia ya, saya catat lagi, oh ya saya cari. Ini maksudnya apa? Jadi nggak pernah berhenti untuk tidak belajar. Seperti apa sih Ibu supaya saya bisa menjadi perempuan seperti Ibu juga? Ya, yang pertama komitmen. Iya, dalam diri. Bahwa saya mau jadi apa. Tentu setiap kita manusia ada visi ya, visi diri sendiri. Ya, saya selalu bilang saya selalu mau yang terbaik. Saya mau jadi pemimpin.
saya mau jadi ASN yang paling tinggi begitu. Ya, caranya itu saya harus tadi kembali lagi bahwa harus kemudian belajar, lalu kemudian memegang amanah, komitmen dengan semua apa yang diberikan. Satu hal yang perlu bahwa kita harus jaga kepercayaan itu ya. Sehingga kalau kemudian kita bahwa harus konsisten, ya dengan tadi komitmen kita mau maju, berarti mau maju ada koridor yang harus kita jangan tabrak. Ya kita konsisten di situ semua. Kita konsisten. Ya kalau bilang seperti itu memang area abu-abu pasti ada, tetapi selalu ada kembali ke rasa, kembali ke hati. Bahwa ini enggak, ini boleh, tetapi ini harus seperti ini. Ya jadi membawa kita semua itu tetap dalam satu kata, kita harus konsisten dengan cita-cita, ya, komit dengan apa yang menjadi hati kita, dan insya Allah menjaga amanah, ya, insya Allah itu semuanya kita bisa capai satu persatu. Dan saya kira juga dalam tidak cukup cuman kita konsisten, kita membangun jejaring. Itu networking itu juga penting, ya itu, dan saya merasakan itu ketika kita punya bagus networking kita, hubungan komunikasi massa kita bagus, semuanya bisa berjalan dengan baik. Istilahnya sekarang itu disebut dengan era kolaborasi. Iya, kolaborasi. Jadi kalau kita mau punya satu tujuan, bukan cuma kita modal tampang, modal wawasan atau modal pinter aja, tapi yang paling penting networkingnya juga, ya Bu, harus ada jejaring dengan orang lain seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau tanya Ibu Endang untuk pesannya untuk perempuan-perempuan, siapa tahu di masa depan ada generasi Ibu Endang selanjutnya. Ya, baik, saya kira untuk semua perempuan Indonesia, perempuan Sulawesi Tenggara, yang pertama harus memperbaiki sumber daya manusianya, wawasannya, ya. Kemudian itu komitmen untuk menjaga semua dan konsisten dengan apa yang kita cita-citakan. Saya akui, saya pernah jadi ketua KNPI, banyak perempuan teman-teman yang cerdas, banyak yang tanda kutip bagus gitu ya. Tapi kemudian akhirnya pelan-pelan nggak kelihatan lagi kiprahnya. Itu kemudian karena tidak komit dengan apa yang dia sudah raih begitu. Misalnya saya ini mau bagus, tentunya saya komit, saya mau bagus, tetapi yang lain juga tidak keteteran begitu ya. Ketika saya berorganisasi, keluarga juga tidak boleh ketinggalan. Saya juga tetap mencari kehidupan. Begitupun juga ketika sudah kita ada di pucuk pimpinan. Jadi intinya bahwa memang sumber daya manusia kita selalu kita perbaiki, kita kemudian selalu berani mengambil peran-peran penting dalam hal apapun, karena kalau dengan hanya dengan begitu kita bisa dimonitor ini ceritanya ya. Kita ini kan terlalu banyak ini dengan kemudian bahwa kita sekarang ini diperhadapkan tempat yang sangat terbatas untuk berkiprah begitu. Mau jadi bupati cuma satu, mau jadi wakil bupati, mau jadi ketua DPR, mau jadi kepala dinas cuma satu, itu berapa lama lagi? Nah ini memang harus kita bagaimana membangun image diri kita. Ya satu-satunya sumber daya manusia kita, wawasan kita, attitude, ya jejaring dan menjaga amanah. Itu saja ya, kalau kita mampu mengkolaborasikan tadi semua itu, kita bisa berjalan dengan baik ya, seperti itu. Jadi untuk menjadi wanita yang tidak hanya dengan modal tampang saja, yang saya lihat dari Ibu Endang ini, dia harus menjadi wanita yang bekerja keras, komitmen, konsisten, dan selalu ingin menjadi yang pertama. Tidak apa-apa kan itu Ibu kalau kita selalu egois untuk menjadi yang pertama. Bukan egois sih itu, tapi memang sudah keyakinan diri. Jadi gini, yang pertama itu dalam arti luas. Ya. Yang pertama bisa kita berada di belakang layar,
bisa kita berada di depan. Saya kira kalau proses-proses mendesain sebuah kegiatan apa semua, itu kan nanti pada saat, oh ya nanti harus begini ya, ini harus begini ya, itu yang pertama. Bukan berarti bahwa kita selalu di atas begitu ya, karena kehidupan ini kan turun, naik-naik, ya, up and down. Tetapi bahwa harus tidak boleh mati inovasi dan kreativitas kita dan berani untuk mengeluarkan saran, tetapi tentunya saran itu yang memang saran yang bagus. Ya, saran yang bagus itu keluarnya dari wawasan dan hati gitu. Karena ya kita berangkat kembali lagi kepada ilmu inovasi, bahwa semua inovasi itu 90% lebih itu berdasarkan imajinasi. Imajinasi itu tidak akan keluar kalau kita tidak punya angka dasar. Angka dasarnya apa? Harus cerdas. Ya, bukan cuman sekedar pintar, tapi juga cerdas. Iya, jadi Ibu kan di pandemi ini tentunya masih sibuk ya Ibu. Bukan berarti pandemi ini Ibu berleha-leha di rumah, tapi Ibu caranya mengatur waktu itu seperti apa sih Ibu? Apalagi Ibu punya banyak tanggung jawab pastinya ya. Iya. Ini kan kalau jabatan sekretaris daerah betul-betul benteng administrasi ya. Di situ juga ada services itu kepada pimpinan, kepada bawahan, terus komunikasi semuanya itu dikendalikan oleh sekretaris daerah. Lalu sekarang ini dengan meninggalnya Ibu Gubernur, Ibu Agista yang kita sayangi, yang kita menjadi panutan dan inspirasi bagi kaum perempuan, itu ada lagi amanah baru di samping sebagai saya sekda yang memang kesibukannya luar biasa. Itu juga sekarang sebagai pejabat ketua tim penggerak PKK, ketua harian Dekranas. Jadi jabatan Ibu itu 60% itu diserahkan, diamanahkan kepada saya. Ya, ini alhamdulillah saya juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur atas kepercayaan yang begitu banyak ya, sudah memberikan amanah menjadi sekda. Lalu kemudian dalam cerita panjang ini kita tidak pernah menyangka akan ada cerita berakhir seperti begini. Ya, kita tidak tahu lagi akhirnya seperti apa ya. Namun memang membutuhkan waktu dan ruang yang sangat besar untuk memendahi semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi saya ya pada saat ini saya masih bisa menguji juga nih, walaupun secara virtual ya, saya masih tercatat sebagai salah satu penguji di BPSDM. Kenapa saya mau? Karena ilmu saya tidak hilang gitu ya. Jadi saya atur semuanya pada saat mana yang saya bisa delegasikan kepada asisten, kepada kepala OPD, tetapi dalam saya memantau ya, memantau ini apa, dan mereka memang semuanya mengkonfirmasi dengan saya. Lalu kemudian ke PKK Dekranas itu kan ada sekretaris, semua tinggal saya memberikan guidance, lalu kebijakannya seperti apa, mereka berjalan dengan baik. Nah ini saya atur juga termasuk dengan rumah tangga ya, walaupun saya eselon 1 ya, suami bukan eselon 1, tapi di rumah tidak ada eselon 1, tetap saja saya sebagai istri menyiapkan baju suami, mempersiapkan untuk menu, walaupun tidak masak tetapi sudah ada komunikasi dengan mbak-mbak. Itu besok menunya apa ya, sudah ada. Kemudian kita memberikan petunjuk, Mbak, ini kalau sudah hari ini menunya jangan besok lagi ya. Ya itu semua mengatur, ya tetap mengatur, di manage semua ya. Alhamdulillah semuanya masih bisa berjalan ya, semuanya kesibukan-kesibukan dan pemerintahan juga berjalan luar biasa. Dan PKK Dekranas juga masih berjalan. Memang membutuhkan energi yang luar biasa, tapi saya merasa bahwa ini karena amanah, dan tidak ada amanah itu tanpa ridho ataupun ya yang diberikan perkenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kelelahan, dalam kadang-kadang pening juga ya, penat juga menghadapi berbagai hal. Ya, tempat pelarian saya itu di sujud gitu ya, ketika sholat. Di situ saya tumpahkan semua apa yang menjadi
yang mengganjal di hati, tetapi intinya selalu mohon petunjuk. Ya, tidak ada yang tempat kita berpegang, ya tempat bersandar itu Allah. Dan juga saya di akhir-akhir ini dengan begitu pandemi, kerjaan yang masih terus banyak, tanggung jawab dan tugas yang datang silih berganti, tapi saya masih menyempatkan mengisi rohani saya ya dengan saya selalu ya adalah tadarus supaya kuat, berdoa, sikir, jadi seimbang gitu ya. Menengi diri ya. Tidak ada pelarian satu kita kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masih sehat dan mudah-mudahan sehat seterusnya dan bisa melaksanakan tugas itu. Harapan saya bahwa bantu ya, saya juga dibantu oleh teman-teman media, kita sama-sama berkomunikasi terkait dengan penyelenggaraan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan hal-hal lain, dan juga dukungan dari seluruh stakeholder, masyarakat, supaya ini semua pemerintahan yang tentunya kita dapat mewujudkan visi misi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, mewujudkan masyarakat Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera, dan bermartabat. Saya kira itu ya, terima kasih. Iya, last question Bu, pertanyaan terakhir yang saya penasaran banget. Dari tadi kita berkomunikasi, sharing-sharing seperti ini, saya itu pasti adalah sosok panutan bagi Ibu ya, ada role model dari Ibu. Siapa sih Bu role model panutan Ibu sehingga selalu menuntut diri, oh saya harus kuat, saya harus belajar, saya harus berwawasan ini. Siapa sih yang Ibu panuti sekali? Yang pertama adalah tentunya orang tua ya. Ya, bapak saya itu dari kecil sudah mempersiapkan saya. Kalau saya ingat pada saat masa kecil, kalau beliau naik sepeda, saya itu untuk mengajarnya saya, terus kalau beliau itu roda ya, mengayuh, nggak ngitung satu tapi one tuh itu dengan sendirinya mengajarkan saya untuk berbahasa Inggris, terus untuk kemudian bisa menjadi seseorang yang berarti dengan bisa memposisikan diri, itu ibu saya ya. Kadang-kadang dalam satu hal tertentu dan tidak kuat apa yang harus saya lakukan, tapi ibu selalu memberikan nasihat ya. Kebetulan dua-duanya guru, jadi banyak hal terkait dengan yang di luar sana. Saya kira semua yang cerdas ya, semua, tapi bukan tanda kutip cerdas agak bagaimana, tapi yang punya pokok-pokok pikiran untuk negara itu saya belajar, saya suka itu semuanya. Jadi semuanya itu berawal dari orang tua, dari lingkungan ya Bu. Penting sekali lingkungan kan Bu, karena banyak juga yang bilang bahwa kamu harus pilih-pilih teman karena mereka yang akan menjadi titik awal bagaimana membentuk karakter kamu. Apakah Ibu setuju dengan statement itu? Kalau kita harus pilih-pilih teman, tapi kalau untuk berteman sama semua orang, tapi circle kita harus dipilih katanya Bu, karena mereka yang akan membentuk juga karakter kita. Iya. Karena saya selalu sibuk dengan dunia-dunia yang ekstra kurikuler gitu ya. Jadi banyak berteman, ya saya di mana-mana banyak berteman. Ya tentunya dalam berteman kita tentunya harus saya sepakat memilih dalam arti tanda kutip yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik, memberikan motivasi, karena tidak ada orang yang sempurna, wawasan dan apa semua, kita harus tetap kolaborasi, sharing untuk kemudian lebih lebih menguatkan kita dan lebih kita jadi yang paripurna walaupun tidak sempurna gitu. Ya, setuju saya. Jadi, ya, dan memang harus yang pintar, harus yang apa gitu. Tapi kalau untuk ketawa-ketawa boleh dengan siapa, karena itu juga kita butuhkan gitu ya. Kita butuhkan juga untuk ketawa-ketawa. Kalau nggak ketawa nanti stres, apalagi Ibu kan sibuk, kan Bu. Jadi tadi saya sudah bilang pertanyaan terakhir, tapi ternyata saya masih bertanya lagi nih sama Ibu. Saya terlalu curious about personal life-nya Ibu. Jadi itu saja Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan, sebenarnya saya menganggap sharing-sharing kita hari ini sebagai wejangan juga untuk diri saya Ibu, karena saya yang mana masih muda sekali, masih perlu banyak arahan, masih perlu banyak
pokoknya masih perlu banyak wawasan dari dunia luar. Jadi saya menganggap sharing kita hari ini sebagai wejangan juga bagi saya, Ibu. Terima kasih banyak Ibu untuk partisipasinya. Ibu sudah mau mengizinkan kami dan tim datang bertamu di Rujak Ibu Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga memberikan banyak sekali manfaat pada diskusi kita pada hari ini. Itu saja teman-teman semua hasil diskusi dari hari ini bersama dengan Ibu Nur Endang Abbas, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sampai jumpa kembali dengan acara yang sama 30 menit bersama dengan public figure yang lainnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Selamat, terima kasih kepada Mek TV.